Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus tentang sebuah pembunuhan yang lagi viralnya di TikTok ini. Dia tega membunuh orang tua kandungnya sendiri. Dan kasus ini memang sudah lama dipublikasikan di Amerika Serikat. Namun baru-baru ini viral di Indonesia gara-gara para konten kreator yang ada di TikTok mengupload dan mengangkat kembali kisah ini dengan secara singkat. Namun hal itu belum cukup untuk memuaskan para netizen untuk mengetahuinya. Untuk lebih lengkapnya, simak ya guys ceritanya sampai habis, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Lanjut cerita awal. Cerita ini dimulai dari seorang perempuan cantik bernama Isabella Guzman berusia 18 tahun yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri yang berada di Aurora dengan 79 tusukan. Mengerikan bukan? Laporan masuk kepada kantor polisi pada tanggal 28 Agustus 2013 yang dilaporkan oleh Ryan Hoy, bapak tirinya Guzman, kepada 911 pada pukul jam 10 malam. Menurut pelapor, dia memberitahu operator bahwa Guzman dan istrinya Yumi Hoy yang berusia 47 tahun berada di dalam kamar mandi bersama Guzman di kediamannya Jalan 2624 sebelah selatan Aurora. Namun Ren menambahkan telah memanggil polisi sehari sebelum terjadinya perselisihan antara Guzman dan ibunya. Dan Seven News mengungkapkan ayah gadis itu, Robert Husband, telah berbicara dengan Isabella Guzman tentang pemberontakan remaja sekitar 3 jam sebelum panggilan 911 pada pukul jam 10 malam. Adapun perkataan dari ayah kandung Robert Guzman, "Jadi saya pergi untuk berbicara dengan Isabella dan kami duduk di halaman belakang melihat pepohonan dan hewan, dan saya mulai berbicara dengannya tentang rasa hormat dan seharusnya dimiliki oleh orang untuk orang tua mereka. Dan saya mencoba untuk memberitahu dia bahwa dia harus patuh kepada orang tuanya dan tidak memberontak. Dia harus mencoba untuk lebih banyak mendengarkan dan semuanya akan baik-baik saja." Dalam percakapan itu, ayahnya juga menambahkan bahwa dia telah memberikan kemajuan kepada Isabella Guzman. Tapi jelasnya itu tidak mengubah apa-apa, karena pas malamnya hal ini terjadi. Cerita selanjutnya, Ryan masih berbicara di telepon dengan petugas operator 911 ketika dia mencoba membuka pintu kamar mandi. Dia kemudian memberitahu operator bahwa istrinya terbaring mati. Tubuhnya berada di dekat tongkat baseball dan Isabella Guzman mengenakan bra olahraga merah dan celana pendek biru hijau. Dan Isabella Guzman mengenakan bra olahraga berwarna merah muda dan celana berwarna pendek biru, sedang memegang pisau. Saat Guzman melarikan diri, Ryan berusaha menghidupkan kembali istrinya, tetapi tidak berhasil. Tidak hanya tenggorokannya yang disayat, tetapi dia telah ditusuk berulang kali. Berdasarkan hitungan koroner, dia menderita 31 tusukan di daerah wajah dan 48 tusukan di leher.
dan Isabella Guzman berhasil kabur dengan menghindari penangkapan, setidaknya untuk sementara. Aparat penegak hukum kemudian merilis nama dan foto Guzman yang dianggap bersenjata dan berbahaya dan melakukan pencarian gencar. Ketika polisi dipanggil ke garasi parkir 2851 South Parker atas laporan mayat di dalam mobil. Pada pukul 11.30 keesokan harinya, seperti yang kami laporkan, petugas dipanggil ke garasi parkir di 2851 South Parker Road atas laporan adanya mayat di dalam mobil. Untungnya, tidak ada mayat yang ditemukan. Tetapi, polisi mengatakan mereka menemukan barang-barang yang tampaknya terkait dengan kekerasan malam sebelumnya. Begitu penyidik membuat hubungan dengan pembunuhan Guzman, lebih banyak polisi yang datang dan mulai menyelidiki daerah itu. Kemudian, seorang melihat Guzman mencoba keluar dari garasi. Dan setelah penyelidikan panjang, bahwa Isabella Guzman sekarang telah dihukum mati karena pada kasusnya tahun 2013 umurnya masih 18 tahun dan masih di bawah umur untuk dijatuhkan vonis hukuman mati, sehingga menunggu hingga umur 21 tahun baru diberikan hukuman mati. Jadi menurut perhitungan, Isabella Guzman dihukum mati karena membunuh ibu kandungnya pada tahun 2017. Oke guys, itu saja cerita tentang pembunuhan sadis Isabella Guzman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu video berikutnya guys. Oke.